Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan karena ulangi dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang hakiki meneladani dan mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak Islami kita. Nah, maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kita di bab 546, ya. Jika ada seseorang yang berdiri untuk mempersilahkan kita duduk, ya, di tempat yang ia tinggalkan, ya. Nah, ini tentang adab bermajlis lagi, ya. Nah, bagaimana ketika ada seorang muslim, ya, atau saudara kita, ya, yang mempersilahkan kita duduk, ya, sehingga dia meninggalkan tempat duduknya, ya. Nah, diperlakukan dengan khusus, ya. Yang mana pertemuan lalu telah kita bahas bahwa Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya. Diperlakukan dengan istimewa, ya. Nah, seperti di hadis 1153, ya, dari Ibnu Umar, ia berkata, ya, Rasulullah SAW melarang menyuruh seseorang meminta orang lain berdiri dari tempat duduknya, lalu dia duduk di tempat tersebut. Jadi Rasulullah SAW melarang, ya, untuk seorang muslim, ya, menghormati orang lain dengan berlebihan sampai ia meninggalkan tempat duduknya, ya. Nah, Ibnu Umar, bila mana ada seseorang berdiri dari tempat duduknya, ya, untuk mempersilahkan ia duduk, maka ia tidak akan duduk di tempat tersebut, ya. Nah, inilah dalam kita menghormati orang lain, ya, atau kita dalam adab bermajlis, ya. Nah, kita tidak perlu sampai, ya, mempersilahkan orang lain duduk di tempat kita duduk sampai kita meninggalkan tempat kita, ya, tidak perlu, ya. Nah, kalau misalkan ada tempat yang masih kosong, ya tidak perlu kita melakukan hal tersebut, ya. Kita lanjut ke bab selanjutnya, ya. Bab di mana salah satu, ya, hak muslim atas muslim yang lain itu amanah, ya. Nah, yang mana, ya, salah satu sikap, ya, Rasulullah SAW itu Al-Amin, ya. Nah, gelarnya Rasulullah SAW yang mana digelari oleh orang-orang Quraisy sendiri, ya, orang yang amanah, yang terpercaya, ya. Nah, seperti di hadis 1154, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, ya, aku melayani Rasulullah SAW pada suatu hari hingga aku tahu bahwa aku telah selesai atas kewajibanku, ya, atas pelayananku. Ya. Aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya, uh, wahai Rasulullah SAW, ya, istirahatlah sejenak, ya. Nah, lalu aku keluar dari tempat beliau, ya, ternyata ada anak-anak yang sedang bermain, ya. Karena kita tahu, ya, sahabat Anas bin Malik itu, nah, jadi asisten Rasulullah SAW itu saat masih kecil, ya. Nah, kemudian aku lihat permainan mereka, ya. Nah, beliau datang, ya, kepada mereka dan memberi salam, ya. Nah, lalu beliau memanggilku dan menyuruhku untuk suatu keperluan. Diberi tugas lagi, ya, beliau lalu berada di bawah, ya, tempat yang teduh hingga aku datang menemui beliau. Aku terlambat menemui ibuku sehingga ia bertanya, ya, apa yang membuatmu terlambat? Ya. Maka Anas menjawab, ya, Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Ya. Ia berkata, apa itu? Ya, aku menjawab, itu adalah rahasia milik Rasulullah. Ya. Maka ibu handanya berkata, ya, maka jagalah rahasia Rasulullah. Ya. Nah, maka inilah, ya, Anas bin Malik salah satu sahabat yang mempraktekkan amanah, ya, sikap amanah. Ya. Nah, maka ia tidak pernah menceritakan hal tersebut. Ya. Nah, kalau sekiranya ia, ya, menjadi orang yang senang bercerita, ya, maka sahabat Anas akan menceritakannya kepada ibunya, ya. Nah, jadi kalau kita diberi amanah, ya, bahkan kepada orang terdekat kita pun, ya, kita nggak boleh menceritakan, ya, suatu amanah, ya, mana ada syariatnya dalam Islam, ya. Nah, jadi bukan hanya tentang sosial, ya, para jamaah sekalian, tentang amanah tersebut, ya. Namun dalam Islam itu, ya, kita diperintahkan untuk bersikap amanah, ya. Nah, seperti di hadis lain, ya, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, ya, al-muslimu ala syurutihim, seorang muslim itu atas janjinya, ya. Nah, sebagai seorang muslim itu harus berpegang teguh atas janji yang ia pegang, ya. Nah, rahasia, janji, ya.
Kemudian apa namanya? Nazar ya, kalau dalam Islam itu ya. Kemudian kita lanjut di bab 548 ya. Bila mana Rasulullah SAW menoleh ya, beliau ya menoleh dengan sekujur tubuhnya ya, seluruh tubuhnya ya. Nah, di sini dari Sa'id Al-Musayyab ya, ia mendengar Abu Hurairah menceritakan bentuk Rasulullah ya, perawakannya Rasulullah. Ya. Nah, perawakan beliau ya sedang ya. Sedang itu di riwayat hadis lain diceritakan oleh para ahli tafsir. Beliau itu tingginya sekitar 180-an ya. Jadi di bawahnya Umar dan di atasnya Abu Bakar ya. Di riwayat lain Abu Bakar itu 170 kurang sedikit ya. Kalau Umar itu hampir 190-an ya. Nah, tetapi lebih mendekati ke tinggi ya. 180 itu kan tinggi ya. Nah, putih bersih ya, berjanggut hitam ya. Nah, kemudian gigi depannya ya, itu indah ya. Dan mata beliau bulu mata beliau itu lebat tebal ya. Nah, seperti apa namanya? Di riwayat hadis lain itu bulu mata beliau itu seperti yang tajam ya. Nah, antara kedua pundaknya itu lapang ya. Nah, berpipi halus ya, menampakkan dengan seluruh telapak kakinya ya, sampai telapak kakinya aja bersih gitu ya. Nah, tidak ada lekukan yang kosong pada kaki beliau, maksudnya nggak ada apa seperti kalau sekarang itu kayak pecah-pecah gitu ya. Kakinya nggak ada pecah-pecah ya. Nah, bila mana beliau menghadap ya atau menengok kepada orang lain ya, beliau menengok atau menghadap kepada dengan sekujur tubuhnya atau seluruh tubuhnya ya. Nah, dan bila mana beliau berbalik ya, berbalik tubuh ya, beliau berbalik dengan seluruh tubuhnya ya. Nah, belum ada pernah yang melihat seseorang pun ya seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Ini dari ya riwayatnya Abu Hurairah ya, yang mana menceritakan tentang ya perawakannya Rasulullah ya. Dan salah satu sikapnya itu ketika beliau menoleh ya, atau menghadap itu dengan sekujur tubuhnya. Itu salah satu kita ya adab dalam kita berbicara kepada sesama muslim ya, atau kepada orang lain ya. Kalau kita ingin berbicara ya, menolehlah ke dengan seluruh tubuh kita ya. Nah, itu yang mana kita yang memberi respect lebih ya, kita memberi perhatian lebih kepada orang tersebut ya. Nah, kemudian kita lanjut di bab 549 ya. Nah, jika seseorang mengirim seorang untuk ya suatu hajat ya, keperluan ya. Nah, maka janganlah orang tersebut ya membeberkan ya, orang diutus tersebut ya mengumbar hal yang dijadikan amanah ya. Nah, maka ya dari Umar bin Khattab ya, beliau berkata kepada Zaid bin Aslam ya, Abdullah bin Zaid ya, jika engkau kuutus kepada seseorang, jangan engkau memberitahukan kepadanya ya, untuk apa engkau kuutus ya, sebab syaitan menyiapkan untuknya suatu kebohongan pada hal tersebut ya. Jadi syaitan itu selalu ya mewas-wasin ya anak-anak cucu Adam ya. Nah, ketika diberi amanah umbarkan atau lebih-lebihkanlah ya hal tersebut ya. Nah, karena sesuatu yang dilebih-lebihkan itu ya termasuk dari kebohongan juga ya. Maka di sini ya seperti utusannya Rasulullah Umar bin Khattab ya ketika ingin mengutus Abdullah bin Zaid ya. Nah, jangan engkau ya berikan alasan ya. Nah, kenapa engkau diutus olehku ya kepada suatu kaum ya. Yang ditakutkan nanti engkau akan berbohong ya atas alasan aku mengutus dirimu. Nah, itulah kita jaga ya. Nah, amanah dari siapapun ya, nggak cuma dari amir doang ya, nggak cuma dari pemerintah atau dari orang tua kita atau dari ya pekerjaan kita, tidak, semuanya ya. Dalam kita bersosial ya kita harus ingat amanah itu syariat Islam ya, bukan hanya untuk ya kehidupan kita saja. Ya. Namun kita menjaga ya hak orang lain dengan ya menjaga amanah kita. Kita lanjut ya. Nah, di bab 550, bolehkah kita menanyai ya asal dari seseorang ya. Nah, karena bagi beberapa orang itu sebagai privasi ya. Nah, kita lihat di hadis 1157 dari Mujahid. Ia berkata, ya, tidak disukai seseorang ya um, menanjamkan pandangannya terhadap saudaranya ya, atau pandangannya mengikutinya ya, seperti orang yang apa penasaran gitu, ngeliatin ya, orangnya sampai ya berjalan pun masih diliatin.
ketika ia beranjak dari tempatnya atau bertanya kepadanya. Jadi walaupun ya dalam keadaan apapun kita nggak boleh menajamkan pandangan kita kepada seseorang atau mengikuti pandangan kita kepada orang tersebut. Ya. Atau bertanya kepada orang tersebut dari mana engkau datang dan kemana engkau akan pergi. Ya. Jadi kalau tidak ada keperluan, ya makruh ya. Dalam hadis ini hukumnya makruh kita menanyakan ya kemana engkau akan pergi, dari mana. Ya. Kalau nggak ada keperluan, ngapain kita tanya? Ya. Nah, dan kita memandang orang lain ya karena tidak ada keperluan, hanya karena penasaran atau misalnya yang lain itu tidak boleh ya. Ada adabnya dalam Islamnya. Nah, kita apa tidak boleh mengganggu ya hak orang lain atau privasi orang lain ya. Kemudian kita lanjut di hadis 1158 ya, dari Malik ibnu Zarid, ia berkata kami lewat di depan Abu Dzar ya, di daerah Rabadzah. Dia bertanya kepada kami, dari mana kalian datang? Kami menjawab dari Mekah ya. Nah, atau Baitul Atiq ya, Baitul Atiq itu Ka'bah ya. Nah, dia lalu bertanya, apa ya ini kerjaan kalian? Ini kerja kalian? Nah, kami menjawab iya. Nah, dia bertanya, apakah ia tidak membawa perniagaan atau pula jualan? Ya, jadi ketika di Rabazah ditanya, apakah engkau ingin berjual beli, ya, berinteraksi, ya, berniaga? Kami menjawab ya tidak. Nah, dia berkata, mulai dengan pekerjaan yang baru. Maka carilah kalian kegiatan di tempat ini. Ya. Nah, karena pada zaman dahulu ya ketika safar itu ya paling menonjol itu tentang perniagaan atau jual beli di daerah lainnya. Ketika beberapa kaum ya, atau Abu Dhar yang melewati Rabazah ya tidak ingin jual beli maka ya cari kegiatan yang lain ya. Karena kegiatan pada zaman dahulu ya, kalau nggak jual beli berternak ya, nah, atau ya beribadah hanya itu saja. Maka disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Nah, kita lanjut di bab 551 ya. Nah, orang mendengar percakapan suatu kaum ya. Nah, padahal terhadap orang itu mereka tidak suka ya. Percakapan yang kurang baik ya. Seperti di hadis 1159 dari sahabat Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, barang siapa membuat suatu gambar, ya, suar, ya, itu surah, ya. Pada zaman dahulu, surah itu nggak seperti zaman sekarang. Surah kalau zaman sekarang itu, dimaksud itu bisa foto juga ya. Kalau pada zaman Rasulullah SAW atau zaman sebelumnya, surah itu ukiran atau gambaran. Ya. Yang mana diukir itu ya mempunyai ya ciri-ciri makhluk yang bernyawa, maka ia akan dibebani nanti di hari akhir untuk menyiapkan ruh kepadanya sambil diazab. Nah, jadi salah satu azab nanti di hari akhir atau di neraka, orang-orang suka membuat patung, ya, menggambar atau misalkan apa, uh, ya menggambar ya makhluk-makhluk yang bernyawa nanti di hari akhir ya, diperintahkan oleh Allah untuk ya memberikannya ruh. Ya. Nah, sambil diazab oleh Allah. Dan barang siapa yang mengaku bahwa dia melihat suatu dalam mimpinya, padahal tidak ya berbohong. Ta'wilul ru'ya. Pada zaman dahulu ta'wil ru'ya itu salah satu bentuk apa namanya ilmu ya. Jadi melihat mimpi ya. Nah, dia akan diperintahkan untuk menjambung 2 biji gandum sambil diazab ya. Dan dia tidak akan dapat menyambung keduanya. Jadi Allah memberikan ya kedua orang ini ya, 2 orang yang melakukan amalan yang durhaka kepada Allah ini ya, suatu yang mustahil. Dan barang siapa yang mendengarkan percakapan suatu kaum ya, padahal terhadapnya mereka tidak menyukai ya, maka akan dituangkan ke dalam keduanya ya, telinganya besi cair ya. Jadi orang-orang yang menggibah, gosip ya. Nah, nanti azabnya apa ya, di telinganya nanti akan dituangkan besi cair ya, timah cair ya. Nah, naudzubillah min dzalik ya. 3 amalan yang azabnya jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Musannam itu orang pematung ya, atau menggambar ya, menggambar yang bentuknya kalau hidup ya. Nah, kemudian orang yang suka berbohong tentang mimpi ya, atau suka berbohong tentang apa takwilul mimpi ya, penjelasan tentang mimpi ya. Akan diberi azab nanti ya oleh Allah Subhanahu wa taala yang mustahil juga. Dan orang yang suka menggosip atau menggibah
ya, azabnya nanti diberikan timah cair, ya, dari lubang telinganya. Nauzubillah min dzalik. Kita menjauhkan dari tiga amalan, ya, dosa tersebut. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut, ya, di bab 552, ya. Nah, kita bersinggah di atas ranjang seseorang, ya. Nah, bagaimana dengan adab tersebut, ya? Nah, hadis 1162, 60, ya. Nah, dari Urjan bin Al-Haytham, ya, dia berkata, ayahku menemui Muawiyah saat aku masih kecil. Ya. Setibanya dia di sana, ya, ia berkata, marhaban, marhaban. Ya, salah satu apa namanya, ucapan untuk menyambut seseorang. Ya. Sementara seseorang lagi sedang duduk bersamanya di atas tempat tidur. Orang itu lalu bertanya kepada Muawiyah, wahai Amirul Mukminin, siapa orang yang engkau sambut ini? Ya. Muawiyah berkata, ia adalah tokoh masyarakat negeri timur, ya. Nah, dari Masyriq, ya. Ini adalah Haytham bin Al-Aswad, ya. Nah, aku lalu bertanya siapa ini, ya. Nah, mereka menjawab ini adalah Abdullah bin Amr, ya, bin As, ya. Nah, aku katakan kepadanya, wahai Abu Fulan, ya. Nah, dari mana munculnya Dajjal? Ya. Nah, dia menjawab, ya, aku tidak melihat penduduk suatu negeri, ya, lebih bersemangat menanyakan hal tersebut, ya. Nah, mengenai sesuatu yang jauh, ya, dan lebih membiarkan sesuatu yang lebih dekat melebihi penduduk negeri asal Anda. Ya, lalu dia berkata, ya, nah, dia keluar dari negeri Irak, ya, yang memiliki pohon dan kurma. Ya. Nah, nah, ini ya bagaimana para sahabat itu, ya, nah, saling, ya, menimba ilmu, ya, nah, saling menghormati satu sama lain. Ya. Kita tahu ya Amr bin As, ya, salah satu sahabat Rasulullah SAW mengikuti beliau, ya, dari awal dakwahnya. Ya. Maka ya untuk dilihat, ya, kedudukan untuk para sahabat, ya, Muawiyah dan juga Abdul bin Amr, ya, anak dari salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, maka ya diberikan lebih, ya. Nah, boleh diutuk di atas ranjang untuk menghormati, nggak masalah. Memang kita lihat di sini, ya, riwayat bahwa Dajjal nanti muncul dari, ya, negeri Irak, ya, atau pada zaman dahulu itu, ya, daerahnya masih perbatasan Syam dan juga Kufah, ya. Yang mana pada zaman Rasulullah itu sudah diperbesar, ya. Khalifan kaum muslimin itu Kufah sampai mengikis beberapa daerah Syam. Kalau zaman sekarang Irak, ya. Nah, walaupun hadis ini lemah atau mauquf, ya, walau alam, ya, jadi masih di istilah, ya, tentang apakah benar, ya, Dajjal muncul dari Syam, ya, atau dari Kufah, ya, dari Irak. Wallahu alam bis, ya, itu umur ghaibiyah, ya, hal-hal gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya. Kemudian kita lanjut, ya, di hadis 1161, ya, dari Abu Aliyah, ya, dia berkata, ya, aku duduk bersama Ibnu Abbas di atas tempat tidurku, ya. Nah, sebagai suatu sambutan, ya. Nah, kita, ya, lanjut, ya. Nah, masih di riwayat yang sama, ya. Dari Abu Jamroh, dia berkata, aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas, dia mempersilahkan aku duduk di atas tempat tidurnya, ya. Dan dia berkata kepadaku, tinggallah, ya, tinggallah bersamaku hingga aku dapat menempatkan bagianmu dari harta. Aku pun lalu tinggal bersamanya selama 2 bulan, ya. Di sini Ibnu Abbas, ya, ingin menyambut, ya, saudaranya dan membiarkan ia tinggal di kediaman, ya. Nah, lalu kita lihat di hadis 1162, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ya, ketika bersama Al-Hakam, ya, Amirul Basrah, ya, duduk di atas tempat tidurnya, dia berkata, Rasulullah SAW bila mana suhu udaranya panas, ya, beliau menunda sholat zuhur, ya, hingga udara menjadi dingin, ya. Nah, sebaliknya jika udara dingin, ya, beliau menyegerakan sholat, ya. Nah, jadi ya para jamaah sekalian yang ingin yang bertanya, ya, sebenarnya sholat itu, ya, paling afdal itu waktunya kapan? Ya, karena yang diketahui dalam fikih, ya, fikih ibadah, ya, sholat itu kan waktunya muasa. Nah, sholat itu kan waktunya luas, ya, seperti dari zuhur ke asar, asar ke maghrib dan seterusnya. Ya, afdalus sholat itu kapan? Ya,
Afdal waktu sholat ya, afdalnya waktu sholat itu kapan? Ya, kalau di hadis ini, ya Rasulullah SAW memperbolehkan ya ketika suhu ya atau cuaca ya itu sedang tidak mendukung untuk para sahabat keluar dari kediamannya untuk sholat, ya maka Rasulullah SAW menunggu beberapa saat agar cuacanya itu lebih ya ringan ya untuk keluar mereka dari kediaman mereka. Ya. Yang nggak boleh ditunda itu waktu azan. Kalau waktu azan itu nggak boleh ditunda. Namun kalau sholat itu boleh ditunda ya ketika ada uzur syar'i. Ya. Nah, seperti yang kita dapat ya pada zaman sekarang itu ketika sholat isya ya biasanya beberapa masjid itu diundur ketika ada kajian. Ya nggak masalah. Ya. Diundur bahkan bisa sejam atau setengah jam ya karena ada kajian ya nggak masalah ya. Karena sholat itu ya bagi lelaki yang wajib itu berjamaah di masjid ya. Jadi yang wajib itu jamaah di masjidnya ya. Kalau sholat di masjid ya itu hanya kalau hanya sholat sendiri di masjid enggak. Dia tidak menunaikan kewajiban dia. Yang wajib itu apa? Berjamaah di masjid itu yang wajib. Ya. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Ya. Kita lanjut para jemaah sekalian. Ya. Di hadis 1163 dari sahabat Anas bin Malik menceritakan kepada para sahabat, ya, ia berkata, aku pernah meniru Rasulullah SAW ketika beliau berada di atas tempat tidurnya, ya, yang berajut anyaman, ya, nah, di mana kepala beliau terdapat sebuah bantahan dari kulit yang diisikan sabut, ya. Antara kulit beliau dan tempat tidur ya terdapat kain alas, seperti zaman sekarang ya, ya kasur, ya, walaupun kalau di sini ya apa namanya bahan-bahannya mungkin masih dari kapuk ya, tidak semua jalan sekarang ya. Nah, lalu Umar menemui beliau, ya. Nah, masuk menemui beliau saya sedang menangis, ya. Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Dia menjawab, ya, demi Allah, wahai Rasulullah, ya, aku tidak menangis sekiranya aku tidak tahu, ya, bahwa engkau lebih mulia di sisi Allah daripada Kisra, ya. Kisra itu apa sebutan raja dari Persia dan Kaisar, Kaisar itu raja Romawi, ya. Kalau ini berfoya-foya, ya, atas kekuasaan mereka dan juga harta yang mereka miliki, ya, di dunia. Sedangkan engkau, wahai Rasulullah, di tempat seperti aku lihat, ya, engkau walaupun lebih mulia, ya, tapi ya sudah kan engkau sederhana. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika mendengar apa keluhannya Umar bin Khattab, apakah engkau tidak rela, wahai Umar, jika bagi mereka adalah kehidupan dunia dan bagi kita adalah kehidupan di akhirat? Ya. Nah, apakah engkau ya tidak tahu bahwa ya kemewahan mereka di dunia itu ya itu penukaran bagi kita yang kemewahan di akhirat nanti. Ya, maka ya ia menjawab, ya benar wahai Rasulullah. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW menanggapi, ya itulah kehidupan kita nanti di akhirat. Ya. Kemewahan kita nanti di akhirat. Ya. Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya zuhud ya di dunia. Ya, di dunia, sorry di dunia. Ya. Nah, namun ya itu, ya nanti balasannya akan Allah Subhanahu Wa Taala ya diganti nanti di akhirat. Ya. Nah di sini kita lihat ya hadisnya sahih di goirihi ya jadi turun derajatnya. Kenapa? Ya, di situ ada Mubarak ya, Ibnu Fadalah ya. Nah, Saduqu nah, mudallis ya. Nah, yang mana salah satu kebiasaan dia itu suka merubah-rubah hadis. Ya. Mudallis itu merubah untuk mempercantik hadis, baik dari bahasanya. Ya. Biasanya bahasa ya. Kalau masih dia dipercaya itu bisa dari bahasa itu diubah. Maka turun derajat. Jadi hadis itu walaupun bahasanya beda, harokat beda satu aja derajatnya langsung turun. Hadis ya. Kalau dalam bahasa Arab. Makanya kalau para jemaah sekalian ingin menyampaikan suatu hadis dan lupa, ya lupa apa namanya lafadz bahasa Arabnya, sampaikan maknanya aja nggak masalah. Ya, karena dalam ilmu apa mustalah hadis itu satu harokat aja berubah, derajat hadisnya turun. Ya. Kita lanjut ke hadis 1164 dari Abu Rifa'ah Al-Adawi. Ia berkata, aku tiba untuk bertemu Rasulullah SAW saat beliau benar sedang berkhutbah. Aku pun lalu berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, aku adalah seorang lelaki asing yang datang menanyakan tentang agama, ya, karena tidak tahu
apa-apa tentang agama. Ya. Beliau pun lalu mendatangiku ya dan meninggalkan khutbahnya. Beliau diambilkan sebuah kursi yang laki-laki menyanggahnya, kira dari besi. Ya. Maka Humid berkata, maka itu adalah kayu hitam yang dikiranya dari besi. Ya. Beliau duduk di atasnya, dan lalu mulailah mengajariku sebagai ya, sebagian apa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dari wahyunya tentu. Setelah itu beliau melanjutkan khutbahnya dan menyelesaikannya. Ya. Sunnah ya bertanya kepada ya orang yang lebih berilmu. Ya. Ya. Nah, sinilah kerendahan hati Rasulullah SAW. Ya. Ya. Beliau tidak memandang siapapun. Ya. Orang yang safar, orang yang asing atau bukan dari kaumnya. Ya. Dan boleh memotong khutbah untuk kepentingan agama. Ya. Nah, para ulama bersepakat bahwa orang asing ya, tersebut berarti tentang iman. Ya. Dan untuk masuk Islam. Ya, ini lebih utama. Ya. Keutamaan bagi kita ya kaum muslimin untuk mengajak orang-orang untuk masuk Islam itu sangat-sangat amalan yang sangat utama ya, bahkan di sisi lain disandingkan dengan jihad fisabilillah dan juga birrul walidain ya. Itulah ya keutamaan dalam ya kita memprioritaskan ya mana yang lebih utama kita dalam beramal ya. Kita lihat di hadis 1165 ya dari Musa bin Dihqan ya berkata, aku pernah melihat Ibnu Umar duduk di atas tempat tidur pengantin yang di atasnya ada baju warna merah ya. Ya hadis yang lain juga ya aku pernah melihat ya, Anas bin Malik ya duduk di atas tempat tidurnya ya sambil meletakkan kakinya ya, yang satu di atas ranjang kaki yang lain ya. Bahwa di hadis ini ya atau di bab ini ya duduk di atas ranjang itu tidak menafikan atau tidak menghilangkan kerendahan hati ya. Ini tidak masalah ya duduk di atas ranjang atau apa namanya mempersilahkan ya saudara kita untuk ya bersinggah di atas ranjang gitu, ya. Nah, kita lihat di bab selanjutnya. Nah, di bab 553, nah, jika melihat suatu kaum yang sedang berbisik-bisik, maka jangan engkau masuk kepada majlis tersebut. Ya. Nah, jadi ya, Said Al-Makrubi, ya, ia berkata, aku pernah melintas di depan Ibnu Umar yang sedang berbincang kepada seseorang. Lalu aku bergabung kepada keduanya. Ibnu Umar lalu menepuk dadaku. Saya berkata, ya, jika engkau jumpai dua orang sedang berbicara, maka jangan engkau berdiri bersama keduanya. Dan janganlah duduk bersama keduanya hingga engkau minta izin kepada mereka. Ya. Lalu aku berkata, ya, Said berkata, ya, semoga Allah ya memperbaikimu, wahai Abu Abdurrahman. Aku hanya ingin mendengar ya, dari kalian berdua sesuatu yang baik. Ya. Ya, jadi nggak boleh kita, apa namanya, ketika ada dua orang sedang membicarakan suatu urusan, ya, yang mana kita tidak boleh asal masuk kepada ya, orang tersebut, ya, kedua orang tersebut. Ya. Nah, seperti di hadis 1167 ya dari sahabat Ibnu Abbas ya. Dia berkata, ya, barang siapa yang berusaha mendengar pembicaraan suatu kaum ya, padahal mereka tidak suka ya. Nah, maka akan dituangkan nanti ya di telinganya ya besi yang cair seperti di hadis sebelumnya ya. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku melihat sesuatu yang dalam mimpinya ya berbohong, maka akan dibebani untuk menggabungkan ya dua biji gandum ya. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya, ya janganlah dua orang berbisik dan mengabaikan orang ketiga. Nah ini sebaliknya. Kalau di suatu majelis dia sudah bertiga, ya maka nggak boleh kita mengabaikan orang ketiga tersebut. Ya. Jadi Abdullah, ya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, bila mana mereka bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa mengajak orang yang ketiga tersebut. Yang larangan kita ya, mencuekkan orang ketiga ya, dalam kita berbincang. Ya, ya ini menyinggung di salah satu ya, ayat ya. Pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina ya. Nah, yang artinya ya dan orang-orang yang menyakiti ya orang-orang beriman baik laki maupun perempuan ya tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka sungguhnya ia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi nggak boleh ya kita mencuekkan ya sehingga mereka sakit hati ya. Yang mereka nggak tahu apa permasalahan yang mereka lakukan sehingga mereka dicuekan, maka itu sebuah ya dosa
yang mana Allah Subhanahu wa taala tentang ya telah tetapkan ya. Nah, kita lanjut di bab 555 ya, jika mereka berempat ya. Dari Abdullah ya, ia berkata ya di hadis 1169 ya Rasulullah SAW bersabda, ya, jika kalian bertiga maka janganlah dua orang saling berbisik ya tanpa orang yang ketiga ya, karena itu hal yang membuatnya sedih. Ini masih tentang orang bertiga ya. Nah, maka ya dari Ibnu Umar ya Rasulullah SAW ya hadis semisal ya kami bertanya ya bagaimana kalau berempat ya, maka beliau menjawab ya tidak mengapa ya kalau berempat tidak masuk dari hadis tersebut ya. Kita lanjut ya. Nah, ya, ke hadis 1171 ya dari Abdullah ya dari Rasulullah SAW beliau bersabda ya janganlah dua orang berbisik tanpa satu orang yang lainnya hingga mereka membaur dengan orang banyak ya karena itu akan menjadikan orang ketiga sedih. Kalau banyak nggak masalah tapi kalau bertiga tidak boleh ya. Kemudian di hadis 1172 ya dari sahabat Ibnu Umar ia berkata ya kalau berempat tidak masalah ya. Maka hadis ini ya khusus kepada majlis yang berisikan tiga orang. Tidak boleh berbisik antara satu sama lain tanpa mengajak orang yang ketiga. Ya. Kita lanjut di bab 556. Ya, jika seseorang duduk bersama hendaknya ia meminta izin ketika berdiri. Ini seperti adab dalam bermajlis ya. Kalau dalam kajian kan kita disyariatkan untuk mengangkat tangan ya, meminta izin untuk keluar dari majelis ya, atau dari masjid. Seperti di hadis 1173 dari Abu Burdah bin Abu Musa berkata, aku pernah duduk bersama Abdullah bin Salam. Dia berkata, engkau duduk bersama kami padahal ya telah tiba saat kami berdiri. Ya. Nah, maka di sini ya Abdullah bin Abu Burdah ya, izin ya kepada Abdullah bin Salam untuk ya lepas dari majlis ya atau beranjak dari majlis. Ya. Kita lihat ya di bab selanjutnya di bab 597 jangan duduk pada matahari terik ya. Juga untuk menghindari majlis yang kurang baik ya. Nah, Qais menceritakan kepada Ismail bin Abu Khalid ya dari ayahnya bahwa ia datang pada saat Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Lalu ia berdiri di bawah terik matahari. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya ya, agar berpindah ke tempat yang lebih teduh ya, agar lebih kuat dalam mengikuti majelis ya. Nah, lanjut ke bab selanjutnya ya para jamaah sekalian ya. Bab ihtiba dengan pakaian ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ihtiba di sini ya? Nah, ini kita lihat ya para jamaah sekalian ya. Yang dimaksud dengan ihtiba ya. Dari ya kita lihat di hadis 1175 dari Amir bin Sa'ad mengabarkan kepadaku ya kepada Yunus ya, kepada Ibnu Syihab ya bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata ya, Rasulullah SAW melarang dua hal berpakaian dan dua hal jual beli. Ada dua muamalah yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, dua jenis hal perdagangan tersebut adalah mula masah dan juga munabadah ya, dalam perdagangan ya. Nah, mula masah adalah ya, menyentuh pakaian ya. Dan munabadah adalah orang lain yang melemparkan kepadanya pakaian ya. Nah, itulah jual beli yang dilakukan ya. Nah, orang-orang apa namanya itulah jual beli yang dilakukan tanpa melihat ya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya kita zaman sekarang bisa dibilang jual beli kucing dalam karung. Yang mana kalau pakaian kita nggak tahu nih pakaian gimana, cuma nggak boleh lihat, tapi hanya apa namanya memegang aja. Ya. Nah, itu munamasah. Ya. Jadi nggak boleh lihat pakaian, tapi bolehnya megang doang. Ya. Nah, kalau munabazah itu ya kita beli sesuatu tapi ya barangnya dilempar dan kita nggak tahu ya, barang ini seperti apa, gitu kan? Itu yang tidak boleh dalam syariat. Ya. Intinya apa ya? Nah, di hadis yang lain itu ya kita nggak boleh beli barang yang nggak jelas, mungkin. Ya. Sedangkan dua hal berpakaian adalah ya mengenakan pakaian, ya, yang mana di ujung dari pakaiannya itu ya salah satu pundaknya, dengan begitu tampak salah satu sisi tubuh yang lainnya yang tidak tertutupi. Ya.
Jadi nggak boleh kita pundak satunya tertutupi, pundak satunya terlihat. Nggak boleh. Hmm. Dan pakaian yang lain adalah duduk dengan mengikat pakaiannya pada kedua lututnya, ya. Nah, tanpa mengenakan pakaian dalam sebagian penutup pada kemaluannya. Nah, kalau zaman sekarang seperti apa? Rok ya. Nah, jadi pada zaman Rasulullah ya dilarang atau Rasulullah SAW melarang ya rok yang mana tidak menutupi aurat. Ya. Ya, kayak bisa melihat sebagian dari aurat-aurat yang lain. Ya. Makanya telah diterangkan oleh Rasulullah SAW yang mana pada zaman sekarang ya banyak ya, untuk dilarang dalam Islam. Ya. Inilah bagaimana ya dalam berpakaian pun ya syariat Islam itu telah mengatur. Ya. Nah, jangan sampai kita ya melakukan hal tersebut ya. Ihtiba itu adalah ya ke seseorang duduk yang di atas ya apa namanya di atas bagian belakangnya ya. Nah, lalu menggantungkan kedua pahanya dan betisnya ya. Nah, sehingga ya menyentuh perutnya dengan kedua betisnya atau menyilangkan kaki ya zaman sekarang itu ya. Yang kemana kemudian menyingkap pakainya dan menutupi betisnya ya. Sehingga memperlihatkan bahwa dia sedang duduk ya, bersandar tanpa tampak auratnya ya. Hmm. Jadi jenis duduk yang mana ya menyempitkan kedua betisnya ya sampai ya, apa auratnya terlihat. Itu ya ini tidak boleh ya. Bagaimana ya kita telah dilarang ya apa mengumbar aurat dalam bentuk apapun ya. Baik saat kita berpakaian dalam duduk dan yang lain ya. Nah, kita lanjut ya di hadis selanjutnya ya di hadis 1176 ya. Dari Abu Malik ya mengabarkan ia menuturkan kepada para sahabat ya aku bersama Zaid ya. Kemudian ayahmu muncul ya. Nah, menemui Abdullah bin Amr lalu menyampaikan suatu hadis kepada ya kepada kami bahwa Rasulullah SAW diberitahu mengenai puasa ya. Nah, maka beliau masuk dan menemuiku ya. Aku berikan kepadanya bantal kulit yang mana disamak berisikan sabut ya. Nah, tapi beliau memilih duduk di tanah dan bantal itu berada di antara aku dan beliau ya. Nah, jadi dibiarkan bantal tersebut ya. Beliau bersabda, belumkah cukup bagimu berpuasa ya dalam sebulan 3 hari? Nah, maka ya ia menjawab ya belum. Ya. Wahai Rasulullah ya. Maka ya Rasulullah SAW bertanya ya, kalau 5 hari ya, belum juga ya, jadi kuat ya. Nah, berpuasa ya. Beliau bertanya lagi 7 kali ya, dalam sebulan ya. Tidak Rasulullah belum ya. Nah, bagaimana kalau 9? Nah, masih belum juga ya. Beliau bertanya, gimana kalau 11? Ya belum. Wahai Rasulullah ya, beliau bersabda tidak ada lagi puasa yang lebih banyak daripada puasa Daud ya. Puasa ya selama setengah tahun yang mana diselang-seling. Jadi kalau puasa Daud itu ada syariatnya. Nah, ketika orang kuat dalam berpuasa ya silahkan ya laksanakan puasa Daud ya. Yang mana para sahabat ya. Jadi syariat puasa itu salah satu apa namanya ibadah yang muncul beberapa dari ya perlakuan para sahabat ya seperti puasa ayal mubid ya. Dan puasa-puasa yang lain ya yang mana satu-satunya puasa yang dilakukan pada zaman sebelum Rasulullah SAW itu ya itu puasa apa namanya puasa Asyura ya. Nah, puasa 10 Hijri apa 10 bulan awal tahun ya awal tahun Islam itu ya, awal bulan itu ya uh, tanggal 10 itu yaitu syariat dari zaman sebelumnya yang mana ya kalau zaman Nabi Daud itu ya atau Nabi Musa ya, itu tanggal 11 ya. Kalau Nabi Isa itu tanggal 9 maka kita ya dibedakan ya disyariatkan untuk berbeda dengan kaum yang lain itu tanggal 10. Itu telah dilakukan ya sebelumnya maka ya nah dalam riwayat yang lain ya bahwa puasa pertama kali dalam Islam itu bukan puasa Ramadan tapi puasa Asyura ya. Kita lanjut di hadis 1178 ya dari Abdul bin Hasan ya Al-Anbari ya menceritakan kepada kami ia berkata ya nah, kedua nenekku ya
Safiyah bin Ulaibah dan ya Luhaibah binti Ulaibah ya. Kemudian ada anak tiri dari Kailah ya. Bahwa Kailah mengabarkan kepada mereka, dia berkata, aku pernah ya melihat Rasulullah SAW duduk ya berletakkan dengan kurfusah ya. Kurfusah itu ya apa namanya duduk di atas ya. Nah, kemudian melipatkan pahanya ya, ke arah perutnya ya. Seperti tadi ya, apa namanya melipatkan kaki. Ketika aku melihat Rasulullah SAW duduk dengan merendah, maka aku jadi gemetar ya karena ketakutan. Ya, ini isyarat dari Rasulullah SAW tidak boleh ya. Nah, duduk dengan menyilangkan dua kaki. Ya. Si adab dalam ya, bermajlis. Ya. Lanjut ke bab selanjutnya ya di atas di bab 561 ya duduk bersila ya. Nah, bagaimana dengan duduk bersila ya? Nah, karena kayak yang tadi ya, ya ihtiba itu duduk menyilangkan kaki ya, kakinya disilang, itu dilarang oleh Rasulullah SAW ya, atau dibenci oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan duduk bersila ya? Seperti di hadis 1179 ya. Nah, dari Hanzalah bin Idham ya, ia berkata ya bahwa Rasulullah SAW ya pernah didatangi oleh beliau ya. Lalu aku melihat beliau duduk dengan bersila ya, mutarabbi'an untuk bersila ya. Ini duduknya Rasulullah ya, duduknya dalam bermajlis ya. Dan di hadis yang lain, di hadis 1180 ya, dari Abu Ruzaid ya, menceritakan kepada ya Ma'an ya bahwa ia melihat Ali bin Abdullah bin Abbas ya, duduk bersila dan meletakkan salah satu kakinya ya pada yang lain. Ya, kaki kanan di atas kaki yang kiri ya. Ya, kemudian kita lanjut ya. Di hadis 1181 ya, dari Imran bin Muslim, ia berkata, aku melihat Anas bin Malik ya, duduk demikian pula ya, bersila dan meletakkan ya, salah satu kakinya pada kaki yang lain ya. Nah, bahwa kita bisa pahami ya, kita bisa ambil hikmahnya ya, bahwa duduk bersila ada salah satu ya duduk ya yang mana disyariatkan dalam Islam ya. Nah, telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW apabila sholat fajar ya selalu duduk bersila ya, di tempat beliau hingga terbit matahari ya. Nah, untuk melaksanakan keutamaan dua ya. Nah, Rasulullah SAW melaksanakan sholat syuruk ya. Yang mana beberapa uh, ulama ya jadi menyambung sholat syuruk kemudian sholat duha ya. Kita lanjut lagi ya bab yang pernah kita bahas tadi ya duduk ihtiba ya. Duduk memeluk lutut ya. Namanya ihtiba itu duduk memeluk lutut ya, melingkup ya. Ya di 1180 ya dari Sulaim bin Jabir ya. Dia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW ya saat beliau sedang duduk ihtiba ya di dalam burdahnya ya. Nah, di dalam apa namanya? Tempingnya itu ya. Nah, di mana rumbai-rumbai burdah itu berada di atas kedua telapak kakinya ya. Aku lalu bertanya kepadanya, wahai Rasulullah SAW ya, bila aku wasiat ya. Nah, beliau bersabda, senantiasa bertakwalah kepada Allah. Dan jangan sekali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ya. Walaupun itu hanya menuangkan air dari limbahmu ya, ke dalam bejana ya orang yang mencari air. Atau berbicara dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang gembira. Ya. Maka, dan jauhilah perbuatan isbal. Menjulurkan kain, ya, kain apapun di bawah mata kaki. Ya. Karena itu termasuk dari kesombongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jika ada seseorang yang melecehkanmu dengan suatu aib atau mengumbar aibmu yang dia tahu ya, itu adalah ya, bagi dirimu. Ya, maka janganlah engkau balas untuk mengumbar aibnya. Ya. Nah, biarkanlah dia dengan perbuatannya ya karena akibat buruknya akan menimpanya menimpa mereka sendiri. Sementara ketika engkau bersabar ya maka kebaikan datang kepadamu. Ya. Nah, janganlah sesekali engkau mencaci sesuatu, ya. Nah, apapun itu ya, takdir, makanan, ya, ataupun ya hal-hal yang lain, ya. Maka Sulaim berkata, sejak itu aku tidak pernah mencaci apapun, ya, baik itu hewan maupun manusia, ya. Sini ya nggak masalah ya. Nah, ada sini ya duduk dengan ihtiba, ya.
Ya. Nah, masalah yang nggak boleh itu apa tadi? Ya, seperti ya duduk yang apapun yang mengumbar aurat. Ya. Nah, walaupun ihtiba itu, ya Rasulullah SAW hukumnya makruh ya. Nah, duduk untuk apa? Meringkukkan kaki yang mana nanti pahanya bisa terlihat. Ya. Nah, kita bisa lihat di wasiatnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, yang pertama bertakwalah kepada Allah. Dan jangan sampai engkau ragu ya, bahwa itu adalah ya, antara perantara yang baik ya. Karena banyak ya orang-orang masih ragu ya. Atau bahkan iman kepada Allah itu masih setengah-setengah. Ya. Ya, mereka beriman kepada Allah ya, tapi masih mengikuti kesyirikan ya, seperti apa namanya? Ramalan-ramalan ya atau zodiak-zodiak. Itu ya, ada keraguan dalam keimanan. Ya, yang kedua adalah tamak ya. Nah, dalam pekerjaan ya atau gampang menghina orang lain ya, merendahkan orang lain, jangan ya, jangan perkataan apapun, jangan sampai kita merendahkan orang lain ya. Di hadis yang lain ya, Rasulullah SAW itu mencela orang yang menertawakan orang lain dalam beramal soleh ya. Nggak boleh. Baik, kita menertawakan aja orang lain itu nggak boleh ya, karena mungkin hal sepele yang nggak boleh ya, apalagi sampai kita menghina ya. Nah, di poin ketiga diharamkan memanjangkan pakaian lebih di bawah mata kaki atau isbar. Ya, nggak boleh dalam syariat Islam. Ya. Nah, karena itu bentuk kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, berdurhaka kepada Allah. Allah telah melarang, maka jangan kita lakukan. Ya. Nah, di poin keempat tidak boleh mencari aib-aib ya, saudara kita. Ya. Apalagi sampai kita umbar. Ya. Nah, di poin kelima ya, tidak boleh mencaci apapun. Ya. Walaupun hewan kecil ya tidak boleh kita caci. Banyak ya zaman sekarang ya. Ketika ada hewan ya, kita hina ya, karena kita tidak senang ya. Nggak boleh kita mencaci hewan. Ya. Kita lanjut ya. Nah, dia di 1193 ya. Dari Abu Hurairah ia berkata, ya, tidaklah aku melihat Hasan melainkan air mataku senantiasa mengalir. Ya, karena itu pada ya suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya lalu mendapatiku dalam masjid. Ya. Beliau memegang ya tanganku dan mengajakku bersamanya. Ya. Beliau sama sekali tidak berbicara apapun kepadaku hingga tiba di pasar Baini Qonaiqah. Ya. Setelah berkeliling sambil melihat, beliau pulang ya kembali bersamaku ke masjid. Ya, setelah kami tiba di masjid, ya, beliau berihtiba. Ya, kemudian beliau bersabda, ya, di mana sekecil? Ya, Hasan, bawakan kepadaku. Ya, si Hasan tersebut. Ya. Maka datanglah Hasan, ya, bergegas hingga terjatuh ke dalam pangkuannya. Ya. Nah, dia memasukkan tangannya ke dalam jenggotnya. Ya, bermain ya. Jadi Hasan bermain dengan janggutnya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau ya membuka mulut Hasan, lalu memasukkan mulutnya ya ke mulut beliau. Ya. Kemudian beliau berkata, ya Allah, ya sesungguhnya aku mencintainya. Ya. Maka cintailah dia dan cintailah siapapun yang mencintainya. Ya. Inilah ya doanya Rasulullah SAW kepada cucu yang dia sangat sayangi ya. Walaupun ya kematian Hasan ya, salah satu kematian yang atau wafatnya beliau itu ya, beberapa kaum muslim itu sangat apa kesal ya, sangat perlakuan kaum muslimin yang berkhianat ya, di Karbala. Kita lanjut ya. Di bab 563 ya, masih dengan duduk di atas kedua lutut ya, adab dalam bermajlis ya. Dari 1184 ya, dari Anas bin Malik yang menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW ya pernah selepas sholat zuhur ya bersama para sahabat ya. Lalu beliau berdiri di atas mimbar berbicara tentang hari kiamat dan menyebutkan bahwa pada terdapat perkara-perkara yang besar ya. Nanti pada hari kiamat itu ada tanda-tanda yang besar ya. Setelah itu beliau bersabda, barang siapa ingin menanyakan sesuatu kepadaku, hendaklah ia menanyakan kepadanya sekarang ya. Karena demi Allah tidaklah kalian bertanya tentang sesuatu yang melainkan pasti akan aku beritahu ya. Nah, kepada kalian selama aku masih berada di tempat. Anas melanjutkan ya, Anas melanjutkan hadisnya dan berkata, ya orang-orang semakin banyak menangis ketika mereka mendengar demikian dari Rasulullah. Beliau pun banyak bersabda, bertanyalah, maka Umar bin Khattab duduk di atas kedua lututnya, ya,
Seraya berkata, ya, kami ridho Allah, ya, sebagai Rabb kami, ya. Raditu billahi robba, ya. Wabil Islami dina, ya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Ya. Ini yang sering kita apa zikir pada pagi petang. Ini perkataannya Umar. Ya. Nah, mendengar perkataan Umar dengan demikian, Rasulullah SAW terdiam. Ya. Kemudian beliau bersabda, ya, telah dekat, ya, apa yang kalian tidak sukai, ya. Katakanlah demi, ya, jiwaku yang mana di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Ya. Di samping dinding itu, ya, nah, saat aku sedang sholat tadi, ya, beliau pernah aku lihat, ya, belum pernah aku lihat seperti ini, ya. Seperti hari ini tentang kebaikan dan juga kejahatan. Saking berbedanya itu mutlak. Ya. Hmm. Maka inilah yang mana kita, ya, melihat perjuangan para sahabat, ya, menghormati Rasulullah SAW, ya, dan juga, ya, keinginan para sahabat untuk menggapai kebaikan, ya, mana, ya, kita lanjutkan estafet para sahabat, ya, dalam setiap amalan soleh-soleh, nah, setiap amal-amal soleh, ya. Nah, kita lanjutkan estafet dari para sahabat. Ya. Kita lanjut, ya, di bab 564, ya, itu istilqa, ya, atau mendabijan, ya, terlentang, ya. Nah, bagaimana dengan, ya, amalan tersebut atau sikap tersebut, ya, kita di hadis 1185 dari Abad bin Tamim, ya, dari pamannya ia berkata, ya, aku melihat Rasulullah SAW, ya, aku bertanya kepada Ibnu Uyainah, ya, Rasulullah, ya, ia menjawab, ya, ya, aku melihat beliau sedang terlentang dan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Maka, ya, yang mana sebelumnya itu tidak boleh, ya, dimansuh, ya. Makanya tidur terlentang, ya, diperbolehkan, berbaring di atas masjid itu diperbolehkan, ya. Yang mana dari riwayat Tirmizi, ya, hadis Tirmizi itu dimansuh. Jadi ada hadis yang tidak memperbolehkan tidur di masjid, ya. Karena takutnya, ya, ketika tersungkap auratnya, ya, nanti dilihat oleh orang banyak. Namun dimansuh, ya, dihapus, ya, hukumnya. Ya. Di hadis 1156, ya, dari Ummu Bakrin, ya, binti Al-Miswar, ya, kau pernah melihat, ya, Abdurrahman bin Auf terlentang sambil menaikkan salah satu kakinya, ya, pada yang lain. Ya. Nah, bagaimana dengan tidur tengkurap, ya, banyak kita dengar, ya, nggak boleh tidur tengkurap, ya, begini dan begitu. Ya, maka seperti apa dalam Islam, ya? Nah, dia di 1197, ya, dari Ibnu Tukhfah, ya, Al-Ghifari, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, ya, ya, dan ia adalah salah seorang al-suffah, ya, yang berkata, ya, ketika aku sedang tidur di masjid, ya, pada akhir malam seseorang datang menemuiku sementara aku tidur dengan tengkurap, ya. Orang itu lalu menggoyangkan aku dan kakinya, lalu berkata, bangunlah, ini adalah tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu aku mengangkat kepalaku, ya, ternyata, ya, ada Rasulullah SAW sedang tidur, ya, di dekat kepalaku, ya. Nah, maka di sini diharamkan atau tidak diperbolehkan tidur tengkurap, ya. Nah, karena itu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti di hadis yang lain, ya, dari sahabat Abu Umamah, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah melintas, ya, di dekat seorang lelaki di masjid, ya, yang keadaan melungkupkan kepalanya, tengkurap, ya. Kemudian mukanya, apa namanya, terlungkup, ya, tertutup ke bawah. Lalu memukulnya dengan kaki beliau, lalu bersabda, bangunlah, ya, ini adalah tidur, ya, orang-orang penduduk jahanam. Ya. Maka inilah, ya, salah satu sikap tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, nah, sampai hadis 1188, para jamaah sekalian, ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan, ya, tentang adab dalam kita bermajlis, ya. Kalau kita menempatkan diri kita, ya, dalam duduk atau tidur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol, Pak Ustadz, mau lebih dipertegas lagi dong, Pak Ustadz. Kalau untuk muslimah duduk di majelis talim itu yang sebaiknya gimana sih, Pak Ustadz? Nah, Bismillah, ya. Nah, untuk bagi kaum akhwat, ya,
Nah, duduk yang terbaik itu tetap untuk duduk bersila ya. Banyak hadis yang meriwayatkan ya, bahwa duduk bersila itu ya duduk untuk bermajlis. Bagi lelaki ataupun untuk perempuan ya. Yang kedua duduk bagaimana? Duduk dengan seperti apa namanya? Duduk di antara dua sujud. Itu boleh juga. Nah, duduk dengan seperti itu ya. Yang nggak boleh itu apa? Ihtiba tadi ya. Nah, duduk ihtiba itu apa? Meningkupkan kaki ya. Tidak Oh ya, disyariatkan. Ya, walaupun Rasulullah SAW mempraktekkan karena ya itu isyarat dari Rasulullah SAW bahwa ihtiba itu bukan haram tapi makruh. Ya, tapi sebaiknya tidak dilakukan ya, karena mudah untuk terbuka aurat ya, ketika ihtiba. Jadi antara sila atau seperti duduk di antara dua sujud ya. Itu nggak masalah ya. syukuran Pak Ustadz. Ya, afan. Wayaki ya, walau alam. Ya, Padahal mungkin ada yang lain ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Salam mau ya. bertanya ya. Betul. Dalam hal berpakaian untuk kamu ahwat, eh, kita kan senantiasa berpakaian di bawah mata kaki roknya ya, namun tetap pakai kaos kaki. Namun banyak muslimah lain juga berpakaian langsung mengena apa roknya itu kena tanah gitu Pak Ustadz. Nah, Jadi maksud saya mana yang lebih baik ya untuk kita ahwat cara berpakaiannya? Panjang sekali kena tanah atau kalau saya biasanya gitu tidak kena tanah karena khawatir ada kotor gitu kena. Tapi hmm. mana yang lebih baik ya Pak Ustadz ya? Saya mohon bertanya. Oke, Bismillah ya. Jazakallah khair. Afwan wa yakiu ya. Jadi di hadis Rasulullah SAW bahwa ya setelah tahun kelima Hijriyah, Rasulullah SAW telah menetapkan hijab untuk perempuan. Ya, aurat perempuan itu telah dibatasi. Nah, yang mana ya, walau alam tahun-tahun sebelumnya itu hijab itu ya belum apa namanya diwajibkan ya, kepada kaum muslimah. Ya. Nah, maka setelah ditetapkan ya aurat bagi perempuan itu hanya semua sekujur tubuh dan juga uh, kecuali wajah atau wajah dan juga telapak tangan ya. Itu uh, yang boleh diumbar oleh perempuan ya. Nah, namun untuk berpakaian ya nggak ada keharusan kita harus sampai menjulur sampai kaki terseret, akhirnya pakaian kita kotor, apalagi kalau di pasar, setelah dari pasar ke masjid, ya kita kan menyeret kotoran yang ada. Nah, maka dalam berpakaian nggak harus kita menyeret. Ya, kita lihat baiknya seperti apa. Ya, kalau kita pakainya terseret kemudian takut kotor, ya, nah, sebaiknya kita apa? Pakaian itu kan bisa dipotong ya tukang jahit dan itu mudah ya. Ya cukup kita di mata kaki untuk perempuan nggak masalah kan perempuan itu kan kebanyakan pakai kaos kaki kan dan memang untuk kaki pun wajib ditutup juga. Hmm. Jadi ya kalau menurut Anda itu kembali kepada para umat sekalian. Hmm. Kalau misalkan takut kotor pakaiannya, ya tentu pasti kotor ya terseret, ya, maka lebih baik dinaikkan ya karena takut kotor apalagi yang dilewati daerah-daerah yang misalkan basah yang ada kotorannya atau bahkan kalau walau alam ya ini haram ya kalau misalkan lewatnya tempat najis nggak boleh itu pakaian nggak sah untuk sholat mutlak loh itu. Jadi jangan sampai karena terseret ya pakaian kita ke tanah akhirnya mengenai sesuatu yang najis ya akhirnya sholat kita nggak sah. Jadi kalau dari pribadi ana lebih cocok ke pakaian akhwat itu yang nggak harus menyeret karena itu malah banyak mudorotnya menurut ana kotor kan jadi pakaian. Nah, itu pendapat dari Anum ya. Walau alam, insya Allah terjawab ya. Baik Pak Ustadz, jazakallah khair. Nah, apa nu yaki Barakallahu fiik. Nah, wafikum barakallah. Ya. Mungkin dari umat yang lain ada yang ingin bertanya Atau anak sedikit lanjutkan ya, karena nanti ada hadis yang anak lengkapi. Pertemuan depan itu anak lengkapi, anak sampai hadis itu. Ya. Kita lanjut sedikit ya, para jamaah sekalian. Ya. Nah, tentang adab dalam menerima hadiah atau pemberian. Ya. Nah, di bab 566, ya, di hadis 1189, ya, dari Salim dari ayahnya, dia berkata ya Rasulullah SAW bersabda ya, nah janganlah seseorang di antara kalian makan dengan tangan kiri dan janganlah sekali minum dengan tangan kiri. Karena apa? Syaitan makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan tangan kiri. Ya. Nah, maka inilah ya, nah, kita dilarang ya bahwa
itulah salah satu perbuatan syaitan, makan minum dengan tangan kiri, ya. Nah, kemudian dilanjut di hadis 567, ya. Nah, di mana meletakkan kedua alas kaki saat kita duduk. Nah, di hadis 1190, ya, dari sahabat Ibnu Abbas, dia berkata, ya, nah, termasuk sunnah jika seseorang duduk melepaskan kedua alas kakinya dan meletakkan keduanya di samping. Ya, karena pada zaman dahulu ya nggak seperti kita yang apa namanya sejadah atau masuk ke masjid yang melepas alas sandal. Ya. Mereka melepaskan alas sandal kemudian meletakkan di sebelah mereka. Ya. Kemudian kita lanjut di hadis di bab 568, ya, syaitan datang membawa kayu dan sesuatu, ya, dan melemparkannya ke atas tempat tidur. Nah, maksudnya bagaimana? Ya. Nah, kita lihat dari, ya, Abu Umamah berkata, sesungguhnya syaitan datang ke tempat tidur seseorang di antara kalian. Ya. Nah, setelah istrinya merapihkan tempat tidur dan menyiapkannya, ya, syaitan lalu melemparkan kepadanya kayu atau batu, ya, menjadikan amarah kepada istrinya. Maka apabila itu, ya, yang menemukan demikian, ya, hendaklah ia tidak marah kepada istrinya, ya, karena itu adalah perbuatan syaitan. Ya. Nah, kalau ada sesuatu, ya, yang di atas ranjang atau sesuatu yang tidak baik, ya, atas apa, ya, yang digodakan oleh syaitan, ya, jadi di sini ada permisalan, ya, nah, terhadap keluarga, ya, maka ingatlah itu ada perbuatan syaitan, ya, jangan kita marah terhadap perbuatan tersebut, ya. Carilah solusi, jangan sampai hanya marah saja, ya. Lihat di bab selanjutnya 569, tidur di atas lantai atau yang tidak ada penutupnya, tidak ada alasnya. Ya, bagaimana dengan hal tersebut? Ya, di hadis 1192 dari Abdurrahman bin Ali dari ayahnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidur di atas rumahnya yang tidak ada alas, ya, atau tidak ada atapnya, ya, padanya maka telah lepas tanggungan, ya, dari Allah, ya. Ya, seakan-akan itu sudah tidak ada perlindungan, ya. Nah, seperti ini ya dilarang dalam Islam. Kita nggak boleh tidur terbuka, ya, yang tidak ada atapnya, ya. Karena tidak ada penjagaan juga bagi diri kita. Ya. Hadis yang lain di hadis 1193 dari Abu Ayyub Al-Ansori, nah, datang lalu aku naik bersamanya ke lantai atas rumahnya. Nah, lalu, ya, dia turun dan berkata, hampir saja aku tidur malam, ya, ini tanpa ada tanggungan bagiku, tidak ada apa namanya penjaga, ya, tidak ada jagaan. Di hadis yang lain, ya, di hadis 1194 dari Zuhair, ya, nah, jadi seseorang sahabat dari Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, ya, siapa yang tidur di atas atap yang tidak memiliki pembatas, ya, tidak ada atapnya, lalu dia jatuh darinya kemudian meninggal, ya, maka jaminan, ya, dari Allah telah lepas, ya. Itu bukan, ya, apa namanya suatu yang syahid atau, ya, itu adalah kesalahan dia, dan barang siapa yang, ya, mengarungi laut, ya, nah, ketika gelombang ombak besar lalu dia meninggal, maka itu adalah seseorang yang syahid, ya. Nah, jadi kita tahu, ya, hadis tentang orang yang tenggelam itu termasuk dari kematian yang syahid. Nah, dan di hadis di bab selanjutnya 570, ya, bolehkah menjulurkan kedua kaki, ya, ketika duduk? Karena itu beberapa dari yang lain itu kurang sopan, ya. Nah, maka seperti di hadis 1165, ya, dari Abu Musa Al-As'ari, ya, mengabarkan kepadanya, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah berada di kebun kurma, duduk di atas kuf, duduk di atas, ya, apa namanya bibir sumur, ya, atau namanya apa, batu-batuan pada sumur dengan menjulurkan kedua kaki, ya. Yang telah kita bahas, ya, nggak masalah, ya. Nah, kalau tidak menyinggung orang lain atau tidak mengganggu hak orang lain. Nah, di bab 571, ya, apa yang diucapkan saat keluar untuk suatu keperluan atau keluar dari rumah, ya. Nah, di hadis 1196, ya, bahwa apabila Ibnu Umar keluar dari rumahnya, ia mengucapkan Allahumma salimni wa sallim minni. Ini doa yang salah satu boleh, ya. Tak keluar rumah, ya, apa artinya? Ya, ya Allah, ya, berikanlah aku keselamatan. Selamatkanlah aku wa sallim minni, dan selamatkan aku dari keburukan, ya. Nah, jadi, ya, kita minta kepada Allah keselamatan, ya. Dan ini boleh kita ucapkan ketika keluar dari rumah, ya. Nah, ya Allah, ya, berikanlah aku keselamatan dan selamatkanlah aku dari, ya, segala bentuk, ya,
Nah, dan diberi keselamatan juga penjagaan. Dan selamatkan aku dari keburukanku ya. Semoga ditahan dari keburukan dari dirinya ya. Jadi hadis 1157 ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bila mana keluar dari rumahnya beliau mengucapkan ya Bismillahi atuqlani Allahi la haula wala quwata illa billah ya. Namanya terjemahannya kurang ini. Bismillahi atuqlanu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya. Yang mana artinya ya dengan nama Allah ya aku bertawakal kepadanya. Ya, dengan tawakal kepada Allah ya tidak ada daya dan tidak kekuatan ya, lain dari kekuatan Allah ya. Atau di hadis yang lain ya Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi dua doa keluar rumah ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah ya. Oh ya Allahumma salimni wa sallim minni. Itu doa untuk keluar rumah. Ya. Insyaallah ya kita cukupkan materi kita ya. Nah, sampai hadis 1197 ya. Mungkin yang terakhir ada yang ditanyakan dari para jemaah sekalian ya. Sebelum kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini. Itu sudah cukup insyaallah ya. Para jemaah sekalian. Pak Ustadz, cukup. Cukup ya insyaallah ya. Cukup, Ustaz. Nah, bila sudah cukup ya materi pada pagi hari ini ya insyaallah kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini yang mana ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini ya, menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga ya, dan juga menjadi pemberat amal soleh kita di hadapan Allah nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita ya dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW sampai surganya Allah ya Subhanahu wa taala nanti dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan juga amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Ana minta maaf ya bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian ana ya. Barakallahu fikum ya para jemaah sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul barakallah ya para jemaah sekalian. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.